got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Melinda dari kelas B dengan NPM 23410081. Di sini saya akan menjelaskan dua resum saya dari modul teori surveillance dan modul teori data epidemiologi. Yang pertama ada pengumpulan data epidemiologi. Pengumpulan data harus jelas, tepat, dan ada hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan. Data juga harus dikumpulkan dengan teratur dan terus-menerus. Tujuan spesifik pengumpulan data yang pertama ada menentukan kelompok, yaitu golongan populasi yang mempunyai resiko terbesar untuk tersebar penyakit. Pengelompokan ini bisa berdasarkan variabel usia, jenis kelamin, atau pekerjaan. Yang kedua, menentukan penyakit dan karakteristiknya. Dan yang terakhir, menentukan reservoir penyakit infeksi. Yang kedua ada pengolahan data. Ini bertujuan untuk menyampaikan data agar dapat ditangani dengan mudah waktu dianalisis dan data bebas dari kesalahan. Yang ketiga ada analisis data, bertujuan untuk mengetahui variabel yang dapat menggambarkan suatu masalah dan faktor yang mempengaruhi serta bagaimana data yang ada dapat menjelaskan tujuan surveillance. Yang keempat ada interpretasi data. Interpretasi data atau kesimpulan hasil surveillance adalah penyampaian pokok hasil analisis data sesuai tujuan surveillance. Yang kelima ada diseminasi informasi. Ini memberikan informasi baik berupa data, interpretasi, dan kesimpulan analisis. Yang pertama, prosedur pengumpulan data. Pertama, ada surveillance aktif, dan yang kedua ada surveillance pasif. Yang selanjutnya ada ruang lingkup. Dalam menyelesaikan permasalahan diperlukan tata laksana terintegrasi dan komprehensif dengan kerjasama yang harmonis antar sektor dan antar program. Yang terakhir ada sumber data surveillance epidemiologi. Surveillance seharusnya memberikan gambaran yang terperinci mengenai data surveillance, yakni berupa kegiatan kontinu atau berkelanjutan dalam menganalisis, menginterpretasi, dan memberikan umpan balik dari pengumpulan data secara sistematik. Sumber data menurut WHO yang pertama ada data kematian, yaitu mortalitas. Yang kedua ada data kesakitan, yaitu morbiditas. Yang ketiga ada data epidemik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul teori surveillance epidemiologi. Yang pertama ada pengertian surveillance, kesehatan masyarakat. Fungsi utama sistem surveillance adalah menyediakan informasi epid yang peka terhadap perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberantasan penyakit yang menjadi prioritas. Ada kegunaan surveillance kesehatan masyarakat. Pada saat ini, surveillance mutlak diperlukan pada setiap upaya kesehatan masyarakat, dalam upaya pemberantasan penyakit menular maupun terhadap upaya kesehatan lainnya. Ketiga, ada komponen surveillance kesehatan masyarakat. Yang pertama, adanya tujuan yang jelas dan terukur. Yang kedua, memiliki konsep surveillance epidemiologi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, proses pengumpulan pengolahan data, analisis, dan distribusi informasi epidemiologi. Selanjutnya ada strategi surveillance kesehatan masyarakat. Yang pertama, pengembangan surveillance sesuai dengan kebutuhan program. Yang kedua, peningkatan mutu data dan informasi epidemiologi. Yang ketiga, peningkatan profesional tenaga epidemiologi. Terakhir ada rangkaian kegiatan surveillance kesehatan masyarakat. Yang pertama, identifikasi kasus atau masalah kesehatan. Yang kedua, perekaman, pengumpulan, dan pengolahan data. Yang ketiga, analisis dan interpretasi data. Dan yang terakhir, diseminasi informasi. Itu tadi adalah hasil resum dari modul data epidemiologi dan modul teori surveillance